Perselingkuhan merupakan konflik yang sudah tidak asing lagi didengar oleh kita semua. Namun, tanpa kita ketahui, banyak kasus perselingkuhan yang berujung dengan maut. Maka dari itu, kami akan membahas kasus perselingkuhan yang berujung maut, yaitu kasus pembunuhan Astrid dan Lyle di PNKC. Yang pertama yaitu Source, ada perselingkuhan yang dilakukan oleh Randy dan juga Astrid, dan diketahui oleh istri sahnya yang bernama Irawati. Dan oleh karena itu, pada akhirnya Randy memutuskan untuk membunuh Astrid dan anak dari perselingkuhannya, yaitu Lyle. Kemudian yang kedua yaitu issues. Jadi issues ini kita akan berbicara secara ideal dan juga secara realitanya. Jadi idealnya yaitu Randy tidak seharusnya melakukan perselingkuhan dan melakukan hubungan gelap hingga melahirkan anak di luar nikah. Dan kalaupun diketahui oleh istri sahnya, Randy seharusnya menyelesaikan masalah dengan perselingkuhannya dengan cara yang baik-baik dan juga menyelesaikan masalah tidak merugikan satu sama lainnya. Tetapi faktanya atau realitanya ketika Randy ketahuan selingkuh dengan Astrid, Randy dan juga istri sahnya mengalami percecokan dan akhirnya Randy memutuskan untuk membunuh Astrid dan juga anak dari perselingkuhannya itu Lyle. Kemudian berbicara soal attitude, yaitu sifat atau yang melatar belakangi dari kasus ini. Jadi Randy sendiri dia terbawa emosi ketika bercecok dengan istri sahnya yaitu Irawati, sehingga akhirnya dia melakukan perencanaan pembunuhan terhadap Astrid dan juga Lyle. Sedangkan Irawati sebagai istri sah, pastinya dia ingin Randy itu memutuskan hubungannya dengan selingkuhannya itu Astrid. Akan tetapi ketika mereka bercecok, Irawati sempat mengatakan beberapa kata yang dimana membuat mereka berdua untuk memutuskan untuk membunuh Astrid dan juga Lyle. Kemudian dari sifat Astrid sendiri, ia melakukan suatu hal yang seharusnya ia tidak lakukan. Dan Astrid sendiri memang melakukan perselingkuhan dengan suami orang. Dan seharusnya ketika Astrid sudah tahu kalau Randy merupakan suami orang, seharusnya ia tidak melakukan perselingkuhan. Dan juga ia melakukan hubungan gelap atau berhubungan seksual bersama Randy di luar pernikahan. Kemudian yaitu B, yaitu behavior. Jadi mengenai apa yang terjadi atau kronologinya. Jadi pada awalnya itu Randy melakukan hubungan gelap atau perselingkuhan dengan Astrid. Dan pada akhirnya istri sah dari Randy yaitu Irawati mengetahui bahwa Randy melakukan perselingkuhan. Sejak dari itu, akhirnya Randy dan juga Irawati sering melakukan percecokan atau perselisihan. Hingga suatu saat ketika percecokan, Irawati sempat mengeluarkan beberapa kata, yaitu kalau keberadaan dari Astrid dan juga Lyle itu membuat Irawati terganggu. Sehingga itu akhirnya Randy memutuskan untuk melakukan perencanaan pembunuhan terhadap Lyle dan juga Astrid bersama dengan istrinya itu Irawati. Dan akhirnya pada pelaksanaan perencanaan pembunuhannya, Randy memutuskan untuk mengkontak selingkuhannya yaitu Astrid untuk bertemu di suatu tempat. Dan posisinya juga Randy meminta Astrid untuk membawa Lyle. Ketika mereka bertemu, akhirnya Randy melakukan aksi pembunuhannya dan membawa mayat mereka dan mengubur mayat mereka di PNKC Leleta. Untuk yang intervention sendiri, yaitu apakah ada pihak ketiga yang terlibat, pasti adalah pihak ketiga yang terlibat yaitu pihak polisi. Jadi karena kasus ini belum selesai dan masih ada kronologi yang belum diungkapkan dan ada pelaku yang sebenarnya terlibat pada kasus ini yang belum terungkap, sehingga polisi mencari kebenaran yang belum terungkap dan juga pelaku yang juga terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Kemudian yang terakhir yaitu outcome, yaitu hasil akhirnya, yang seperti sudah disampaikan sebelumnya kalau kasus ini belum diselesaikan dan belum diketahui kronologi lengkapnya, sehingga pada kasus ini belum ada hasil akhirnya. Konflik kasus pembunuhan Astrid ini merupakan konflik individu. Kasus ini dikategorikan sebagai konflik individu dikarenakan kasus ini melibatkan satu pelaku pembunuhan dan juga dua korban. Memang terdapat pelaku lainnya yang membantu dalam proses pembunuhan Astrid ini, akan tetapi
Pelaku utamanya tetap merupakan Randy. Randy dan juga Astrid, keduanya menjalin hubungan yang tidak sah seperti perselingkuhan. Dan istri sah Randy sendiri mengalami perselisihan dan dikarenakan Randy sudah tidak cukup dan dia frustasi, dia melakukan pembunuhan berencana yang kemudian mempengaruhi pada struktur sosial dalam konflik yaitu primordialisme. Terlihat bahwa primordialisme tidak memiliki keterkaitan dengan kasus pembunuhan Astrid ini. Akan tetapi, ditelusuri secara lebih mendalam, sebenarnya ada keterkaitan pada artikel yang tertera di bawah. Dikaitkan bahwa Irwati sering mengatakan bahwa hidupnya tidak akan tenang kalau masih ada Astrid dan Lyle. Dan Randy berinisiatif untuk membunuh Astrid dan juga Lyle. Di sini terlihat bahwa Randy juga memiliki rencana untuk membunuh selingkuhannya dan berpegang teguh dalam rencananya tersebut. Sehingga pada akhirnya Randy membunuh Astrid dan Lyle. Diketahui bahwa kasus pembunuhan Astrid masih terus diinvestigasi lebih lanjut, sehingga masih belum diketahui secara keseluruhan siapa saja pihak yang terlibat dalam kasus ini. Sehingga untuk penyelesaian berdasarkan resolusi konflik adalah arbitrase. Definisi dari arbitrase adalah kedua belah pihak yang berkonflik sepakat untuk menerima atau terpaksa hadirnya pihak ketiga yang akan memberikan keputusan tertentu untuk menyelesaikan konflik. Pihak ketiga dalam kasus ini adalah polisi dan para pelaku mau tidak mau harus mengakui keputusan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh polisi. Selain itu, arbitrase paling cocok dikarenakan jika menggunakan penyelesaian mediasi yang dimana pihak ketiga memberikan saran yang pastinya keluarga korban tidak akan menerima jika keputusan akhir atau hasil akhirnya begitu saja. Pastinya mereka meminta hukuman yang setimpal yang dilakukan pelaku kepada korban. Nah, pada arbitrase yang dimana keputusan akhir ada pada pihak polisi dan pelaku tidak bisa seenaknya begitu saja. Begitu pula dengan Randy dan juga pelaku lainnya, polisi harus menemukan pelaku lainnya dan kronologi yang lebih lengkap sehingga keluarga dari yang Astrid bisa tenang dikarenakan Radit mendapatkan hukuman yang setimpal. Meskipun Astrid juga salah karena ia melakukan hubungan dengan seorang yang sudah menikah, akan tetapi seharusnya Randy menyelesaikan masalah dengan tidak membunuh atau tidak dengan menggunakan kekerasan. Terutama ketika Randy membunuh anak mereka yaitu Lael, di mana anak tersebut masih berusia sangat muda tetapi harus meninggal dan dengan cara dibunuh oleh ayahnya sendiri, di mana Lael tidak memiliki keterkaitan atas masalah antara Randy dengan Astrid. Kasus yang kami bahas merupakan kasus pembunuhan besar yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Kasus ini sempat menggemparkan warga Nusa Tenggara Timur karena menimbulkan berbagai dampak pada masyarakat, terutama di wilayah Kota Kupang. Pastinya warga merasa tidak nyaman karena kasus tersebut. Kasus pembunuhan ibu dan anak itu masih sangat terbayang-bayang oleh masyarakat karena kasusnya belum benar-benar diselesaikan. Masyarakat bisa saja membayangkan hal tersebut terjadi kepada keluarga mereka, mau dilandaskan perselingkuhan ataupun memang ada iri hati ataupun ketidaksukaan terhadap orang tersebut. Kemudian berikutnya adalah keluarga korban merasa keadilan yang terjadi karena anggota keluarganya belum mendapatkan keadilan atas perlakuan pembunuh. Pastinya semua orang tua mau yang terbaik buat anaknya, apalagi ini pembunuhan ibu dan anak. Mereka tidak ingin membebaskan pelaku secara seenaknya dan menginginkan pelaku untuk mendapatkan hal yang setimpal dengan perbuatannya. Yang terakhir adalah orang-orang pasti akan demo untuk mendapatkan keadilan terhadap korban dan keluarga korban. Demo ini sudah pernah terjadi di Kota Kupang dan membuat lalu lintas macet, sehingga aktivitas masyarakat terganggu, apalagi jikalau demo ini merusak fasilitas umum. Nah, fun fact buat teman-teman semua, jikalau teman-teman semua melewati Polda Nusa Tenggara Timur, sampai saat ini masih ada krans bunga yang bertuliskan kebelasungkawaan terhadap korban dan keluarga korban. Dari kasus ini, kita bisa belajar bahwa perselingkuhan bukanlah suatu hal yang baik dan membunuh bukanlah solusi yang terbaik dalam menyelesaikan konflik. Maka dari itu, berpikirlah dengan jernih sebelum kemudian mengambil langkah dan marilah kita menjaga serta menumbuhkan perdamaian agar kelak dijauhkan dalam masalah yang merugikan sesama. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.